segala kesalahan, pokok asal usul dari segala maksiat dan perbuatan salah itu lahirnya dari situ semuanya. Dari apa? Dari manusia-manusia yang merasa dirinya sempurna, merasa dirinya sudah ridho dengan apa yang dia miliki, tak butuh lagi, sudah cukup, solatnya sudah cukup, ibadah sudah cukup. Orang-orang seperti inilah yang merasa dirinya cukup dengan ibadah, cukup dengan apa yang dia lakukan, dan dia tidak merasa kurang dan tidak merasa hina. Inilah asal dari segala maksiat dan kelalaian. Kalau hamba Allah memiliki ini, sesungguhnya ibadah yang dia lakukan banyak, itu solat yang banyak, semuanya habis, hancur semuanya, bangkrut kita. Jangan sampai ibadah kita ini mengangkat nafsu kita, ya. Jadikan ibadah kita ini menjadikan kita menjadi hamba Allah. Tambah melihat kebaikan itu punyanya Allah. Orang yang ahli maksiat tadi, gara-gara maksiatnya dia menjadi merasa dirinya hina, merasa dirinya aku tidak pantas, mengatakan aku lebih baik daripada dia. Maksiatnya ini lebih bagus daripada ibadahnya orang yang beribadah tapi merasa diri lebih mulia daripada orang. Harus kita ketahui ini. Dan ilmu ini kalau kita amalkan, baru terangkat derajat kita. Barulah dinamakan orang ini punya ilmu. Yang dia punya ini benar-benar ilmu, bukan nafsu. Tapi kalau kita sudah dengan ilmu menunjuk orang, apakah kita tidak ingat ketika kita menunjuk orang salah 3 jari, kita menunjuk diri kita sendiri. Dengan kita merasa diri orang itu hina, di hadapan kita hina dan kita lebih mulia, disitulah Allah hancurkan, Allah hinakan segala amalan-amalan kita. Man takabbara wadda'ahu Allah, barang siapa sombong, barang siapa merasa dirinya hebat, maka Allah lah yang akan menjatuhkan orang-orang seperti ini. Ini ilmu yang harus kita amalkan. Para awliyaus shalihin, ilmu mereka bermanfaat dan ilmu mereka penuh keberkahan dikarenakan ilmu mereka lah yang menjadi panutan dan jalan mereka berjalan dengan ilmu. Apapun yang mereka fikirkan, apapun yang lewat di hati mereka, harus berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita pakai ini ilmu. Pakaian apa yang harus kita pakai? Pakaian tidak pernah merasa sempurna di diri kita. Karena itulah dasar dari segala kesalahan. Kita punya pakaian merasa ridho, merasa diri kita aman, merasa sudah cukup, sudah mulai keluarlah kesalahan daripada diri kita. Lalai akan timbul di diri kita karena kita sudah merasa diri sempurna. Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, man nadhara nafsahu bi'ainir ridha, nadhara Allah nafsahu bi'ainis sukhut. Barang siapa memandang dirinya dengan mata keridhaan, nafsunya bilang alhamdulillah sudah hebat, sudah solat, sudah baca doa, sudah ini, sudah itu, sudah merasa dirinya cukup untuk menjalani hidup ini, cukup untuk hebat, sudah hebat segala-galanya karena sudah mengamalkan. Maka Allah akan memandang diri hamba tersebut dengan mata kemarahan. Tapi barang siapa si hamba ini merasa dirinya padahal ibadahnya banyak, padahal solatnya banyak, padahal sedekahnya banyak, padahal dia sabar dengan kemiskinan, padahal dia sabar dengan hinaan, tapi dia merasa dirinya tidak memiliki apa-apa, merasa dirinya hina dan dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hamba seperti ini Allah akan memandangnya dengan mata keridhaan. Allah ridho melihatnya, ini hambaku, inilah hambaku ya Allah. Bagaimana ketika Allah merasakan kita ini hambanya, nikmatnya kalau kita dengarkan rasanya Allah mengatakan inilah hambaku karena tawaduknya kita. Tidak ada yang lebih mahal daripada itu. Harta yang kita miliki tidak ada apa-apanya. Kesabaran, kesusahan yang kita miliki tidak ada apa-apanya karena mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala yang punya dunia sejagat raya memuji kita,
yang punya dunia sejagat raya membanggakan kita karena kesabaran, karena ketabahan, karena ketawaduan kita, di mana wa aslu kulli ta'ah wa yaghabah wa iffah adamur ridha minka anha. Karena pokok dari segala ketaatan dan pokok dari segala kesadaran dan keluhuran akhlak dan budi pekerti ialah karena hamba-hamba yang merasa mengekang menahan nafsunya dengan mengatakan bahwa aku ini bukan hamba yang sempurna, aku ini hamba yang penuh dosa, aku ini hamba yang tidak ada memiliki apa-apa, semua kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba kalau sudah melihat tiap ada kebaikan, yang naik bukan nafsunya, yang naik nama Allah. Nama Allah dia dapatkan. Dia dapatkan Allah dengan kebaikan itu, yang dia dapatkan Allah. Tapi kalau sudah dengan kebaikan, yang naik nafsunya, mulai dadanya naik. Nah, inilah nafsu. Kita harus musuhi nafsu ini, karena itulah kejahatan. Ketika naik, itulah kejahatan. Ketika mulai berbisik, itulah kejahatan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu inilah yang akan memerintahkan kita untuk berbuat salah. Ucapan kita nanti jadi salah, tingkah laku kita jadi salah, sepak terjang kita jadi salah. Kenapa? Karena yang muncul sudah nafsu. Tapi kalau ketika yang muncul, ketika ada sesuatu pujian, ada sesuatu amalan, ada sesuatu kemuliaan yang sampai kepada diri kita, kita lakukan, munculnya itu nafsu, setelahnya itu pasti ada kesalahan. Tapi yang muncul itu adalah Allah. Langsung kita memuji Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, Engkau maha kuat, Engkau maha hebat ya Rabb. Masya Allah, inilah keinginanmu dan kebesaranmu. Nah, hamba-hamba seperti ini sudah diliputi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita dari nafsu kita sendiri. Abu Hafs berkata, siapa yang tidak menuduh hawa nafsunya sepanjang masa dan tidak menentangnya dalam segala hal, kalau dia belum tuduh ada kesalahan apapun yang terjadi, dia bilang ini gara-gara diriku yang kurang. Ada masalah pada diri orang, kita bilang oh ini mungkin gara-gara aku kurang khusyuk solatnya, gara-gara aku kurang akhlak, gara-gara aku. Semua dia tuduh nafsunya. Dan siapa yang memandang padanya dengan merasa sudah baik, berarti ia telah membinasakannya. Dan tidak menariknya ke jalan kebaikannya, maka ia telah tertipu. Jadi siapa yang menuduh hawa nafsunya sepanjang masa dan tidak menentangnya, yang tidak menuduh hawa nafsunya sepanjang masa dia bilang dirinya benar, egonya terus, aku paling hebat, aku paling benar, dan tidak menentangnya dalam segala hal. Tak pernah menentang apa yang diinginkan hawa nafsu, diikutin terus nafsunya. Dan tidak menariknya ke jalan kebaikan, tidak ditarik. Nafsu ini disuruhnya ngikut Nabi Muhammad dan ngikut perintah Allah, tak dia tarik ke dalam jalan tersebut, maka ia telah tertipu. Bukan kamu di dalam kebenaran, bukan engkau yang mendapatkan jati diri. Ada orang bilang jati diri, oh kita sudah dapat jati diri, apa ngikuti nafsu, tak taunya. Jati diri yang benar adalah ketika manusia ini mendapatkan jatinya Allah, dan dia tahu bahwa jati diri dia ini adalah hamba yang dimiliki oleh Allah. Barang siapa sudah dimiliki oleh Allah, selamat hidupnya. Dunia punya Allah, dari ujung ke ujung yang punyanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau bawa diri kita dan jati diri kita, harus kita miliki jatinya Allah. Jatinya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dunia sejagat raya ini. Orang yang tidak mendapatkan jatinya Allah, malah mengikuti nafsunya atau egonya, sesungguhnya orang itu sudah tertipu, ditipu oleh nafsunya sendiri yang menipunya. Siapa yang menipu? Nafsunya itu yang ada pada dirinya tadi, yang mengatakan jati dirinya. Itulah yang telah menipu dia. Dan siapa yang memandang padanya dengan merasa sudah baik, berarti telah membinasakannya.
Barang siapa memandang dirinya bahwa dirinya sudah baik, nama saja dia sudah membinasakan dirinya. Al-Junaid berkata, jangan mempercayai hawa nafsumu, jangan mempercayai hawa nafsumu, meskipun telah lama taat kepadamu. Walaupun ini nafsu lama taat sama kita, jangan kau percayai untuk berbuat ibadah kepada Tuhanmu. Untuk berbuat ibadah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, jangan sekali-sekali kita mengikuti hawa nafsu kita. Ya, apapun yang didasari oleh hawa nafsu menjadikan ibadah itu tidak ada maknanya. Orang ibadah ratusan tahun, tapi yang muncul nafsu. Ada satu orang bermaksiat, tapi yang muncul dia malah tawadhu, malah ya Allah aku ini hina. Ini lebih mulia. Ada satu orang murid, ibadahnya bukan main. Akhirnya dia meninggalkan, tidur di waktu subuh. Tidur di waktu subuh menangis dia. Wahai guruku, padahal aku ini minta sama Allah untuk taat. Aku ini meminta kepada Allah supaya jadi baik. Kenapa aku meninggalkan solat subuh dan melakukan amalan yang tidak baik ini, maksiat. Tiba-tiba dia maksiat. Senyum gurunya, alhamdulillah, lebih baik kau bermaksiat dan kau tawadhu, kau tidak sombong di hadapan teman-temanmu, daripada kau beribadat, tak taunya kau merasa hebat di antara teman-temanmu. Kau merasa dirimu paling pintar, kau merasa dirimu lebih baik maksiat sekarang ini, tapi kau merasa diri hina sekarang. Hikmahnya terkadang Allah kadang-kadang baik, di kadang-kadang kan manusia ini yang baik tiba-tiba terbelok. Kenapa? Supaya dia tahu dia penuh kekurangan. Itulah kekurangan adalah kesempurna. Kadang-kadang kita kurang ibadah, kurang ini, tapi itulah yang menjadikan ibadah kita sempurna semuanya. Karena kekurangan inilah yang menjadikan kita tawadhu. Kekurangan inilah yang menjadikan kita tidak ujub. Tapi kalau kita pikir-pikir, ya hadirin, amalan ibadah kita ini memang tidak berhak untuk diterima, untuk dijadikan andalan. Bukan enak. Sayyiduna Umarul Muhdar mengatakan, kalau aku tahu amalanku ini diterima oleh Allah, aku undang satu kota ini 7 hari 7 malam dengan jamuan daging sama gandum. Kenapa? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah ini menerima amalan bagi hamba yang bertakwa. Namanya aku adalah golongan hamba yang bertakwa, dibilang. Tapi aku tidak tahu. Padahal waliullah, aku tidak tahu amalanku ini diterima oleh Allah atau tidak. Kalau aku tahu, ku undang satu kota ini 7 hari 7 malam makan di rumahku dengan makanan kambing dan gandum, dibilang. Seorang wali pun tidak berani dan tidak mengikuti nafsunya hingga mengatakan bahwa amal ibadahnya ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Syekh Umar Muhdar setiap bernapas 1000 kali ya Latif, ya Latif, ya Latif, 1000 kali. Tak berani ngomong amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliullah. Bagaimana amalan kita mau diterima? Mau kita sombongkan amalan manusia yang menyentuh dagingnya ini disentuh sama sesuatu yang haram, tidak akan diterima oleh Allah. Kita ini tidak tahu lagi. Tambah lagi zaman sekarang ini, apa lagi? Mobil kredit beli, ya. Motor kredit, handphone kredit. Kena masalah bunga bank belum, kena masalah ini belum. Mau sholat kita diterima oleh Allah, tidak ada. Susah sudah. Hidup kita ini sudah dikelilingi yang sama debu-debu riba, di mana Rasulullah katakan tidak ada, nanti akan datang zaman orang yang tidak mau riba kena debunya riba. Zaman Habib Ali Habsyi, Habib Ali Habsyi itu tidak mau makan kecuali dia tahu benar. Tak mau makan ayam kecuali dia tahu dari kandang mana, telurnya di mana, lahirnya. Orang bahari bukan main. Habib Hasan bin Abdurrahman As-Segaf, pernah anaknya bernama Al-Habib Hadi. Habib Hadi As-Segaf ini pernah membelikan gandum, sampai membeli gandum pulang, dibilang Habib Hasan, ini gandum yang saya beli dari pasar. Abahnya lihat, wahai anakku, kembalikan gandum ini. Kenapa dibilang? Gandum ini gandum yang haram, dibilang. Kau kembalikan. Bah,
malu, dah enak sama orang. Udah kembalikan. Dia bilang, wahai penjaga toko, abahku bilang ini gandum haram, dia tak mau. Gantikan gandum yang lain. Terkejut, abah mau bilang begitu? Benar. Sesungguhnya yang memberikan aku ini gandum dan disuruhnya aku menjual adalah seorang rentenir yang menitip kepadaku untuk dijual ini gandum. Dia bilang, kalau begitu benar bapakmu Habib Hasan, dia gantikan gandum yang bagus, yang memang benar-benar halal. Lihat orang Bahari. Tapi masih tidak berani. Dia bilang, amal kami tidak terima oleh Allah, makanan kami belum haram, belum halal, minuman kami belum halal, hidup kami banyak dosa, banyak kekurangan. Tidak ada yang berani ngomong aku hebat. Apa yang mau kita angkat? Nafsu kita ini mau ngangkat diri dari mana? Jadi ajak bicara nafsu kita supaya tidak sombong. Ikhlasnya kita butuh ikhlas masih. Kesabaran kita butuh sabar. Taubatnya kita butuh ditaubatkan lagi supaya nafsu ini tidak muncul. Jadi apapun yang kita perbuat, kita tidak melihat apa-apa, itu perintah Allah yang harus kita lakukan. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang para aulia sholihin, bahkan Nabi Yusuf aja semuanya tidak berani mengangkat amal ibadahnya itu kepada dirinya. Dia katakan ini semuanya kebaikan Allah. Ini semuanya inayah, hidayah dari Allah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau aku hamba yang hina. Syaitan mau menipu kita dengan ini. Nafsu mau menipu kita supaya kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Orang yang disayang sama Allah, dirahmati Allah, orang yang menjauhkan amalan baiknya dari nafsunya. Beramal baik, beramal, terus berjuang, terus berbuat, tapi tidak pernah merasa diri mereka sempurna, atau tidak merasa diri mereka ujub, merasa diri mereka hebat dan benar, merasa diri mereka berilmu, merasa diri mereka kuat, merasa diri mereka berpuasa. Semuanya mereka katakan inilah kekuatan Allah, la haula wa la quwata illa billah. Inilah pemberian Allah, padahal kami hina, padahal kami ini dina, padahal kami tidak memiliki apa-apa. Kita lihat zikirnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, padahal wali Allah, ya dzat tauli anal faqir, ya Allah aku hamba yang fakir ya Allah, wa ya dzal izzati anal haqir, ya Allah yang maha mulia, aku hambamu yang hina ya Allah. Tiap hari, tiap malam dia bilang aku hamba hina, aku hamba yang fakir. Orang kalau sudah pandangannya Allah, zikirnya bukan ya Allah kabulkan hajatku, ya Allah kabulkan hajatku. Tidak ada, yang ada ya Allah aku fakir, ya Allah aku hina. Takut dia dengan nafsunya ini. Allah sudah tulis semuanya, masalah bala, rezeki, maut, jodoh, bukan pikirannya ini sudah. Orang yang sudah memandang Allah tidak berfikir lagi masalah bala, rezeki, maut, jodoh. Mereka jalani hidup ini. Tapi sikap yang mereka fikirkan, bagaimana mereka bisa hidup dalam kehidupan yang berkah, kehidupan yang memang menghambakan diri di hadap Allah, kehidupan yang menjaga dirinya dari godaan syaitan dan nafsu dan fitnah dunia ini dan hawa nafsu. Itu yang mereka jaga. Terus hari-hari mereka perkataan, langkah, sikap-sikap di hati. Jadi minimal di zaman sekarang ini, terkadang kita namanya kita manusia penuh lupa, penuh kesalahan. Minimal ada wiritan. Wiritan ini memang benar-benar apa yang kita lakukan ketika kita sudah sampai di rumah, sebelum tidur baca istighfar sampai minta maaf sama Allah, sehingga kita melihat keegoan nafsu-nafsu kita tadi, kita bisa lihat sambil minta maaf, ya Allah ampunkan dosaku ya Rabb, ini nafsuku tadi begini, tadi aku salah ucap ya Allah, salah sebut ya Allah, jaga lidahku, baca istighfar. Nabi Muhammad minta maaf terus sama Allah. Man dawamal istighfar ja'alallah likulli dhigin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa mendawami istighfar, Allah jadikan jalan yang sempit itu jadi luas, dan Allah berikan rezeki yang tidak bisa dia duga-duga. Kenapa? Orang ini minta maaf terus sama Allah, merasa dirinya penuh salah. Tapi kalau sudah merasa diri sempurna, kalau kita sudah sering istighfar, pasti kita merasa diri punya salah terus. Kenapa? Karena kita tahu wiritan kita adalah meminta
ampun. Tapi kalau belum jadi wirid istighfar ini, bagaimana kita merasa diri kita salah? Jangan sampai tinggalkan. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan istighfar. Semua para aulia ussolihin. Dan istighfar ini barakah. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab kepada manusia yang beristighfar. Gara-gara ada yang beristighfar tak jadi diturunkan bala, tak jadi. Kenapa? Gara-gara ada orang beristighfar. Tidak akan turun azab dari Allah bagi orang-orang yang beristighfar. Cuma orang yang merasa diri punya salah lah yang akan minta ampun kepada Allah. Atau wiritan inilah yang akan membimbing orang yang mengikuti nafsu dan egonya untuk merasa dirinya salah. Man laisa lahu wirid fahuwa girid. Yang tak punya wirid dia akan seperti monyet, dia bilang, loncat sana, loncat sini, bingung. Tapi orang kalau sudah punya wirid, pandangannya sudah mantep, jalan apa? Berwirid, orang ini sudah punya wirid. Sekali lagi harus punya wirid, sekali lagi harus punya wirid. Setiap hari wirid kita istighfar 100 kali. Baca istighfar malam-malam sebelum tidur, sudah selesai ketemu fulan selesai, duduk ngadap kiblat, astagfirullahaladzim. Atau rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ighfirli, ampunkan dosa hamba-Mu ini ya Rabb. Warhamni, sayangilah hamba-Mu ini ya Allah. Wa tub alayya, dan berikanlah taubat kepada hamba-Mu ini ya Rabb. Nah, minta sayangnya Allah, minta ampunkan Allah. Allah akan berikan kita rahmat lebih daripada khayalan kita. Allah akan berikan kita hati yang penuh rezeki. Hati yang penuh rezeki itu, nah, melihat Allah, melihat syukur, melihat sabar ini seperti dia melihat emas. Melihat tidak mengikuti hawa nafsu ini, merasa diri hina ini seperti dia memiliki mobil yang mewah kalau dia punya ini. Itulah perhiasan-perhiasan yang ada. Karena apa? Sudah dapat rezeki batin orang ini. Batinnya sudah bisa mendapatkan rezeki. Tapi orang yang di batinnya tidak punya rezeki. Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf bilang, cucunya Habib Hasan tadi, yang masalah gandum tadi. Apa dibilang? Habib Muhammad ketika ditanyakan, dibilang, ya Habib, engkau bilang bahwa Rasulullah bersabda orang yang tidur di waktu subuh tertutup pintu rezekinya. Kami melihat yang kaya raya ini, yang punya rezeki ini orang yang tidur di waktu subuh semuanya, bahkan tidak sholat ya Habib. Dibilang, yang mereka miliki itu bukan rezeki, yang mereka miliki itu adalah gambar dunia yang penuh fitnah, dibilang, hingga memfitnah keluarganya, dirinya, bahkan akhiratnya difitnah. Mereka tidak kenal sama akhirat, hatinya tidak kenal sama syukur. Ketika ada masalah, emosilah yang harus mereka angkat, bukan kesabaran. Lupa dengan arti kesabaran, lupa dengan arti akhlak, arti tawadhu. Yang ada di diri mereka adalah fitnah dunia, yang mengajak nafsu mengatakan diriku lah yang paling hebat, akulah, inilah, itulah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhiasan para aulia ussalihin, perhiasannya para pengikut Nabi Muhammad, dan yang mereka banggakan adalah tawadhu, merasa diri tidak sempurna, bisa berzikir, beribadah, tawakal sama Allah. Kalau kita lihat hati mereka, hatinya tidak ada bisikan lagi. Ya Allah, di dalam hati ini adanya sabar, cinta, bersih. Jadi harus punya wirid ya. Jangan sampai kita tidak punya wirid. Ilmu ini akan kita merasakan ada sesuatu yang lain dari ilmu kalau sudah punya wirid. Wirid ini ada keramatnya, bukan keramatnya terbang ya. Keramatnya kita mendapatkan rahmat, dekat sama Allah dekat, sama Nabi Muhammad dekat. Sama Nabi Muhammad dekat, bahkan nama kita disebut-sebut namanya kita di hadapan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Junaid Al-Busiri, Imam Busiri yang mengarang Burda berkata apa? Tentang selalu hawa nafsu dan syaitan, dan jangan menurutkan keduanya. Meskipun keduanya itu memberi nasihat kepadamu untuk berbuat kebaikan, tetap engkau harus curiga dan berhati-hati.
Kadang-kadang nafsu ini nyuruh kita baik-baik, tak taunya dia memerintahkan kejahatan. Intinya harus kita terus meminta perlindungan dengan Allah dari godaan syaitan, godaan nafsu kita sendiri ya. Ilmulah yang akan mengajak kita, membimbing kita, bahkan mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad menyambung, wala an tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min an tashaba aliman yarda an nafsihi fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Artinya, dan sekiranya engkau berkawan, engkau punya teman seorang bodoh yang tidak menurutkan hawa nafsunya. Kita punya teman bodoh tapi merasa dirinya tidak sombong, dia tidak pernah merasa dirinya hebat, egonya tidak ada, hawa nafsunya tidak ngikuti nafsu, dia merasa dirinya lemah. Lebih baik daripada berkawan seorang yang alim, ilmunya banyak, jenggotnya panjang, imamahnya besar, tapi selalu menurutkan hawa nafsunya, selalu mengatakan aku hebat. Apa itu orang ilmu, tidak ada apa-apa, akulah yang alim, akulah yang hebat. Dia ikuti terus nafsunya, dia merasa dirinya sempurna. Maka ilmu apakah, dibilang, ilmu apa yang dapat digelarkan bagi seorang yang alim, yang selalu menurutkan hawa nafsu itu? Ilmu apa yang dia miliki kalau mengikuti hawa nafsu, sombong, menunjuk orang, ego sana, ego sini, naudzubillah. Ilmu apa yang dimiliki oleh orang tersebut? Sebaliknya, kebodohan apakah yang dapat disebut bagi seorang yang sudah dapat mengekang atau menahan hawa nafsunya? Orang kalau sudah bisa menahan hawa nafsu, orang tidak dibilang bodoh. Walaupun tidak hafal Quran, walaupun tidak hafal ini dan itu, tapi dia bisa menahan hawa nafsunya. Orang bilang, oh ulun kada punya apa-apa, ulun ni ngikut aja, ulun ni ngikut aja. Ya Allah, orang marah dia sabar, jalan dia tawakal. Nah, tak taunya orang ini dibilang orang alim. Kenapa tidak ngikut hawa nafsu? Dia tidak hidup dengan nafsunya atau merasa dirinya sempurna. Karena yang merasa diri sempurna ini, itulah akar, itulah dasar dan tempat lahirnya segala kesalahan. Dan manusia yang tawadhu, manusia yang merasa dirinya kurang, merasa dirinya lemah, terus merasakan itu, walaupun punya ilmu yang banyak, ilmu padi yang dia miliki, tambah nunduk, tambah punya ilmu, tambah nunduk. Itu memang ilmu yang benar. Ilmu yang benar, ilmu yang akan mengajarkan dirinya merasa kurang terus. Lihat orang wali-wali Allah, sudah banyak wiridnya, sudah banyak ibadahnya, tapi apa? Dia bilang, kalau aku tahu amalan ibadahku ini diterima 1 hari saja, aku akan undang 1 kota ini makan 7 hari 7 malam. Tapi aku tidak tahu, padahal sudah wali Allah, aku ini hamba yang hina, tidak punya apa-apa. Tambah merasa diri tidak punya apa, tambah kita alim. Kita sekarang aja baru mendengar, ya Allah, jadi aku ini tidak boleh begini. Tambah baru dapat ilmu saja. Kalau orang sudah dikatakan orang alim, kalau sudah merasa diri tidak punya apa-apa. Karena orang kalau sudah menyentuh ilmu ini, pasti takut merasa dirinya punya, takut merasa diri hebat, sombong, takut. Kenapa? Oh, aku nih tidak berani ngomong aku lagi. Kenapa? Ada ilmu di sebelahnya. Bagaimana dibilang, mau dibilang alim kalau masih mengikuti nafsu tadi? Bagaimana dibilang? Bagaimana mau dibilang bodoh kalau orang ini sudah merasa dirinya tidak punya apa-apa, padahal dia sholat subuh berjamaah di masjid ada terus, tapi dia merasa dirinya tidak punya apa-apa. Ya Allah, lebih baik kita berteman sama orang yang begini daripada sama orang yang Kenapa? Lihat, bagaimanakah dibilang akan dinamakan bodoh seorang yang telah dapat menahan dan mengekang hawa nafsunya sehingga membuktikan bahwa semua amal perbuatannya hanya semata-mata untuk keridhaan Allah dan bersih dari dorongan hawa nafsu. Dia bilang solatnya, oh ulun solat 1000 rakaat, ulun bebacaan ini banyak, ulun berzikir banyak. Tak bilang, ya Allah, amal saya ini tak sedikit, tak punya apa-apa saya.
saya tidak memiliki apa-apa guru, saya ini cuma bisanya membaca Al-Quran, tidak punya apa-apa. Nah, orang-orang yang merasa tidak punya apa-apa inilah tidak taunya di hadapan Allah mulia. Nafsunya, ibadahnya tidak mendorong dia ke nafsu. Ibadah dia malah mendorong dia untuk mengatakan bahwa dirinya tidak punya apa-apa. Ini baru ibadah orang pintar. Kalau ibadahnya dia mendorong bahwa dia beramal, dia berbuat, dia banyak, ini dia hebat, ini ibadah yang salah sudah. Malu jadi. Kalau sudah kita membicarakan amal ibadah kita, jadilah malu. Karena ulama, orang yang kenal sama Allah, melihat, ya Allah, ini amalan hina. Tidak usahkan ulama, sekarang anak kecil aja sudah bisa ngomong, ini orang sombong benar. Ya, ini orang sombong benar. Jangan kita duduk. Tak usahkan kita meniru sifatnya. Duduk sama orang-orang seperti itu dilarang. Sebaliknya, apakah arti dibilang suatu ilmu yang tidak dapat menahan atau memimpin hawa nafsu dari sifat kebinatangan atau kejahatan? Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu akan mengikuti pendirian sahabat karibnya. Manusia ini pendirian sahabatnya, itulah jadi pendirian dia. Karena itu hendaknya seseorang itu memperhatikan siapakah yang harus dikawaninya. Man asyara asyraf asya musharrafan wa mu'asyirul adla andal ghairu musharraf. Siapa yang bergaul dengan orang-orang yang baik akan hidup mulia, dan yang bergaul dengan orang-orang yang rendah akhlaknya pasti tidak mulia. Barang siapa orang yang tawadu, duduk sama orang tawadu, pasti orang ini akan menjadi orang yang mulia. Tapi kalau duduk sama orang sombong, orang yang bilang aku hebat, aku hebat, aku hebat, nanti orang ini jadi orang yang rendah, orang yang hina. Mau duduk, bertemanlah sama orang yang punya ilmu, yang budinya luhur, akhlaknya baik, khususnya orang yang tawadu. Nikmat, paling nikmat hidup duduk sama orang yang tidak merasa dirinya hebat. Kalau duduk sama orang yang merasa diri hebat, baru kita ngomong satu kata, diam. Lah, sumpahinya kita. Baru kita berbuat sedikit, marahinya kita. Naudzubil, akhirnya kita pun jadi hina. Kita pun man asya musharrafan barang siapa hidup sama orang yang mulia, dia akan jadi orang yang mulia juga. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan ilmu yang menjadikan kita tawadhu, yang menahan kita daripada fitnah hawa nafsu kita, yang bisa menjaga kita dari rayuan-rayuan hawa nafsu, dari mimpi-mimpi hawa nafsu, dari godaan hawa nafsu. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia yang sementara, yang Kau mau melihat apa yang kami lakukan. Engkau lihat terus tiap hari kami, apa yang kami lakukan, bisikan apa yang ada di hati kami, fikiran apa yang ada fikiran kami. Ya Allah, jadikan akal kami ini akal yang berkah. Ya Allah, akal yang disibukkan mengingat-Mu, sibuk memikirkan Engkau, memikirkan kekasih kami Nabi besar Muhammad, mencintai-Mu. Jadikanlah perasaan hati kami ini terus merindukan-Mu, mengimpikan-Mu dan mengimpikan Nabi Muhammad. Jangan sampai dunia ini menghijab kami, ya Allah. Jangan sampai nafsu kami ini menjadikan kami tertutup daripada cinta dengan-Mu dan kekasih kami Nabi besar Muhammad, mengingat-ingat-Mu dan mengingat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin, jauhkanlah kami daripada fitnah dunia, jauhkanlah kami daripada fitnah syaitan dan hawa nafsu. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu, ya Allah, dari segala godaan tersebut. Ya Arhamar Rahimin, qad ista'antuka Rabbi ala mudawati qalbi. Ya Allah, kami meminta tolong kepadamu untuk Kau obati hati kami ini, ya Allah. Obatilah hati kami, ya Rabb. Obatilah, ya Rabb, segala seluruh tubuh yang kami miliki dari segala nafsu dan segala bau-bau dunia yang akan memfitnah kami. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah indal maut. Berikanlah kami husnul khatimah indal maut. Ya Allah, biha, ya Allah, biha, ya Allah, bihusnul khatimah
Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah wal qabul ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dapat husnul khatimah itu yang paling mahal. Kalau kita dapatkan husnul khatimah, tidak ada yang lebih daripada itu. Apapun kita miliki tidak ada harganya dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dapatkan husnul khatimah ya arhamar rahimin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.